Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait culture berries. So, apa sih yang dimaksud dengan budaya? Budaya merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Setiap individu tumbuh dan berkembang dalam budaya yang berbeda-beda tentunya. Nah, perbedaan budaya ini mencakup nilai, norma, cara berpikir, cara bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam interaksi sosial, perbedaan budaya seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman tersebut dapat menghambat komunikasi dan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Nah, hambatan inilah yang dikenal sebagai culture barriers. Selanjutnya, saya akan membahas ke konsep utama. Ada beberapa konsep utama dalam culture barriers meliputi perbedaan nilai. Nah, nilai adalah sesuatu yang dianggap penting, benar, dan pantas dalam suatu budaya. Contohnya, dalam budaya tertentu, ketika berbicara jujur secara langsung itu dianggap baik. Namun, dalam budaya lain, berbicara terlalu langsung itu dianggap kasar dan tidak sopan. Jadi itulah perbedaannya. Yang kedua, ada perbedaan cara berpikir. Cara berpikir seseorang dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pengalaman hidupnya. Contohnya, misalnya seseorang berpikir bahwa datang tepat waktu adalah hal yang wajib. Nah, orang lain berpikir datang sedikit terlambat masih bisa dimaklumi. Jadi itu adalah perbedaan cara berpikir. Nah, perbedaan ini bisa menimbulkan konflik. Lalu yang ketiga ada perbedaan cara bertindak. Cara bertindak adalah perilaku nyata yang muncul dari nilai dan cara berpikir seseorang. Contohnya, di suatu budaya, menyelah pembicaraan itu dianggap wajar. Nah, di budaya lain, menyelah pembicaraan dianggap tidak sopan. Jadi itulah perbedaannya yang sering terjadi dalam culture barriers. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang contoh kasus. Contoh kasus menggambarkan misalnya di kampus ada seorang mahasiswa ketika menyampaikan kritik secara langsung karena menganggap itu jujur dan efisien kepada teman kelompoknya gitu. Nah, temannya ini terbiasa dengan komunikasi tidak langsung sehingga merasa tersinggung. Akibatnya terjadi kesalahpahaman dan suasana menjadi tidak nyaman. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya dalam cara berkomunikasi dapat menimbulkan konflik gitu. Jadi solusinya adalah memahami perbedaan budaya, memahami perbedaan norma komunikasi gitu, menggunakan bahasa yang mungkin sopan dan empatik saat menyampaikan kritik, serta membangun komunikasi terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu saya akan menjelaskan tentang kasus yang kedua. Kasus ini mengenai cara berpakaian, yang dimana dulu ketika saya waktu SMK, di sana saya mengambil jurusan tata busana. Nah, tentunya di sana kita diajarkan bagaimana cara kita berpakaian yang baik, rapi gitu kan, dan bagaimana caranya kita harus menyesuaikan pakaian kita sesuai tema atau sesuai tempat atau sesuatu yang akan kita lakukan misalnya. Contohnya kan ketika kita pergi ke kondangan atau suatu acara, tentunya kita menggunakan pakaian yang agak sedikit glamour, atau untuk perempuan ya menggunakan dress gitu kan, yang ya sesuai dengan temanya gitu. Contohnya juga ketika kita pergi misalnya mengajar atau ke kantor, ya tentunya menggunakan kemeja, jas gitu kan. Jadi itulah cara berpakaian yang diajarkan oleh guru kita ketika waktu SMA gitu. Nah, contoh untuk perbedaannya sendiri ya, ketika saya pulang kampung, di kampung saya itu menjunjung tinggi nilai keagamaannya. Khususnya nih di keluarga saya, ketika saya pulang kampung, saya selalu dikritik, khususnya sama kakak saya, mama saya. Nah, di situ saya dikritik cara berpakaian saya. Di situ saya sendiri
menurut saya tuh sudah berpakaian secara sopan, menggunakan ya hijab yang gak terlalu panjang, pakaian yang ya sudah tertutup gitu kan, pakaian apa ya, ke pakaian kayak kaos gitu kan, terus pakai celana yang panjang. Nah, bagi saya itu sudah cukup sopan. Tapi menurut keluarga saya di sana atau orang kampung di sana, perempuan itu harus menggunakan pakaian yang kayak gamis, atau di sana menggunakan jilbab besar gitu. Jadi di sana mama saya selalu mengkritik saya ketika saya berpakaian gitu. Di sana saya diharuskan menggunakan gamis dan jilbab besar gitu kan. Jadi saya nggak terbiasa dengan itu, dan saya berpikir, lah ini nggak sesuai dengan norma saya sendiri gitu. Nah, menurut saya ya, itu hal yang aneh gitu. Ketika orang gitu menggunakan gamis yang besar, menurut saya sendiri itu tidak pantas gitu untuk kita berpakaian sehari-hari. Itu pantasnya ketika kita mengikuti pengajian misalnya, atau pergi ke apa ya, mendengarkan suatu ceramah, atau pergi sholat gitu kan, segala macamnya ya, itu sesuai tempatnya gitu. Tapi ketika kita sedang apa ya, bermain-main, dan itu menurut saya tidak cocok kita menggunakan pakaian seperti itu. Jadi ketika saya berpakaian seperti itu menjadi konflik bagi saya dan mama saya gitu, ya keluarga saya gitu. Jadi saya menurut saya itu aneh gitu. Jadi saya tidak setuju dengan norma seperti itu, karena saya sendiri sudah tidak berlaku untuk saya sendiri ya. Jadi itulah perbedaan antara norma saya sendiri dengan orang-orang di kampung saya gitu. Jadi saya ini menghargai atau menuruti minat dan bidang saya, khususnya di tata busana. Terus mungkin untuk solusinya, ketika saya ya nantinya pulang kampung atau berada di kampung, mungkin saya akan berbicara terlebih dahulu ya, khususnya ke keluarga saya mengenai cara berpakaian saya. Mungkin saya akan berbicara lebih terbuka gitu untuk cara berpakaian saya gitu. Mungkin saya akan lebih terbuka soal itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Jadi mungkin itu sih perbedaan culture dari saya dengan khususnya di keluarga saya sendiri. Lanjut ke kesimpulan. Nah, culture barriers merupakan hambatan yang muncul akibat perbedaan budaya dalam komunikasi dan interaksi sosial. Nah, perbedaan nilai tadi, cara berpikir dan cara bertindak ya, menjadi faktor utama munculnya hambatan ini. Jadi, culture barriers adalah hal yang wajar dalam masyarakat multikultural. Namun dengan pemahaman budaya, komunikasi yang baik, dan sikap saling menghargai, hambatan budaya dapat diatasi sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.